Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan memberikan review sekaligus rekomendasi ya untuk saham 1 atau 2 hari ke depan. Yang pertama kita bisa lihat dulu IHSG. IHSG hari ini naik di 0,77%. Sebelumnya saya memakai Ajaib ya, karena saya bisa banyak hal yang bisa saya dapatkan untuk bermain saham di Ajaib ini. Pertama kan ada value ya, ada value yang kita bisa lihat ada sekitar 12,27 triliun. Terus nanti ada juga berita isu-isu yang bisa kita lihat di Ajaib ini. Jadi bagi teman-teman bisa memakai Ajaib, nanti saya kasih linknya untuk bisa di-download. Baik lagi ke IHSG. IHSG hari ini naik 0,77% dan ruginya di 12,27 triliun ya. Cukup lumayan besar. Kita coba lihat teknikal hari ini IHSG cukup lumayan ya. Saya melihatnya ada dua perspektif ya, tapi saya berpeluang besok itu kenaikannya besar ya. Yang pertama penurunan, bisa saja menjadi turun ya, bisa saja besok turun, dan kemungkinan besok turun, besok bisa dilihat di sini ya, batas supportnya di 6.200-an, paling terakhir itu di 6.170-an ya. Jadi besok teman-teman bisa lihat apakah kalau ada penurunan ini ya batas supportnya ya, sehingga bisa menjual saham-saham yang memungkinkan berpengaruh terhadap IHSG. Atau yang kedua, IHSG itu emang naik ya, besar. Kalau saya ngelihatnya akan ada kenaikan yang cukup besar besok untuk IHSG, karena saya ngelihat pertama tuh ada isu-isu yang begitu banyak yang membuat saham-saham itu naik ya. Kita coba lihat berapa kenaikan yang bisa dilakukan, yang diambil oleh IHSG untuk esok hari. Saya ngelihat masih ada kenaikan ya. Kalau saya ngelihatnya dalam minggu ini IHSG bisa menembus di 6.400 ya, kalau saya lihat ya. Tapi kita coba lihat lagi karena banyak faktor ya. Tapi kalau dilihat di sini faktor itu banyak membuat bahwa IHSG itu akan bullish ya. Itu banyak banget. Ya, pertama MACD, terus adanya isu-isu terkait saham-saham itu yang membuat dia menjadi lebih baik. Baik, kita akan coba melakukan review ya terkait saham yang saya rekomendasikan kemarin. Yang pertama ada ASRI. Untuk ASRI hari ini naik 5,08%, jadi saya memprediksi untuk besok masih ada kenaikan ya untuk ASRI. Kalaupun penurunan palingan gak sampai di sini ya, di 236. Itu saya yakin gak akan ada penurunan, tapi saya merekomendasikan ASRI untuk besok masih ada ya, masih berpeluang. Selanjutnya SIM. Untuk SIM juga sama ya. Untuk SIM sama dengan ASRI tadi, ada tren kenaikan di MACD-nya. Terus dia masih berada di daerah supportnya ini, kemungkinan besar akan ada kenaikan. Saya lihat berpeluang besar ya, sama kayak ASRI tadi.
kalaupun ada penurunan mungkin bisa dibeli di harga 420 ya. Ini paling kecil ya. Atau di daerah ini, di daerah 428. Ini untuk SIM. Kita coba lihat selanjutnya ada WG. Untuk WG kita lihat ada kenaikan juga ya di 0,80%, hampir sama juga dengan asli dan SIM tadi, tapi saya melihat adanya sedikit tren penurunan, tapi kita bisa lihat di sini MACD masih ada tren kenaikan. Untuk MA5 juga ada tren kenaikan, masih di daerah supportnya ini ya. Kemungkinan dia besok akan menembus di harga 260, masih ada ya buat WG ya. Saya ngelihat masih berpeluang untuk bisa up untuk WG, apalagi SG akan kemungkinan besar bullish. Selanjutnya Weton hari ini naik di 2,16%. Kita lihat sebenarnya dia masih belum bertemu ya antara MA5 dan MA20-nya, tapi saya ngelihat di sini sudah ada kenaikan buat MACD-nya. Kemungkinan besar besok akan terjadi ini ya, pertemuan antara MA5 dan MA20-nya. Jadi untuk Weton kemungkinan besar dia bisa besok naik di harga 404 ya. Selanjutnya ada Antam. Antam hari ini juga naik ya. Antam hari ini naik di harga nggak terlalu besar ya. Antam hari ini naik ya di 1% ya, di 1,05%. Tapi dilihat dari MACD masih ada tren kenaikan, dan dilihat dari garisnya dia masih berada di garis supportnya ya. Kemungkinan besok untuk turun sangat kecil buat Antam. Saya ngelihatnya Antam besok akan ada juga kenaikan kalau ISG bullish besok ya. Paling kecil besok untuk melepas Antam ada di harga 2820 ataupun di sini ya, paling kecil banget di 2660. Tapi saya ngelihat besok kemungkinan Antam akan turun dulu, tapi di sesi kedua akan ada kenaikan. Selanjutnya BBRI sama ya, mengalami kenaikan tapi nggak terlalu besar di 0,64%. Sama kayak Antam tadi, saya ngelihat memprediksi kalau BBRI kemungkinan naiknya nggak akan terlalu besar juga ya, tapi saya ngelihat masih ada tren kenaikan buat BBRI. Selanjutnya ada BSDE. Untuk BSDE kenaikan 3,70%. Ini sudah ada tren kenaikan di sini, tapi kecil ya, tren kenaikannya kecil. Tapi di sini kita bisa lihat MA5 sudah melihat tren ke atas. Kemungkinan buat BSDE juga akan ada kenaikan, jadi saya masih merekomendasikan saham-saham ini untuk esok hari. Di situ ada agro nggak salah turun ya, turun di 0,95%. Tapi saya ngelihat besar untuk agro bisa naik besok karena adanya tren kenaikan di MACD, juga dia sudah melewatin ya, karena nggak ada ini aja ya, nggak ada isu terkait saham agro ini ya, isunya aja yang berkurang. Selanjutnya ada Java
Java naik ya, Java naik di 3,37%. Kita bisa lihat di sini di MACD-nya dia sedang melakukan kenaikan. Saya melihat peluang Java juga besar untuk melakukan kenaikan esok hari. Tapi mungkin dipertimbangkan ya. Kalau saya ngelihatnya untuk esok hari dipertimbangkan untuk Java, kemungkinan besar juga masih akan ada penurunan. Tapi saya melihat penurunannya nggak akan terlalu besar ya. Kemungkinan di harga 1515. Ini untuk Java. Terakhir ada Inco. Inco turun ya, nggak salah Inco turun ya di 1,18%. Karena kemarin dia mengalami kenaikan cukup besar ya di 5,81%. Tapi sebenarnya dia udah di MACD dia udah ada tren kenaikan. Kemungkinan besar saya ngelihat Inco berpeluang besar untuk bisa naik untuk esok hari. Itu review terkait 10 saham yang sudah saya rekomendasikan sebelumnya. Saya akan coba menambah 2 rekomendasi. Sebelum saya menambah 2 rekomendasi, saya balik lagi ke aplikasinya. Di aplikasi ini kita bisa ngelihat saham ya, maksudnya kita bisa ngelihat baik itu dari sektornya, baik itu dari rankingnya ataupun dari indeksnya dan lain-lainnya. Seperti ini, kita bisa melihat di aplikasi ini top gainernya apa. Bisa yang paling besar itu adalah Kipik. Kenapa Kipik bisa naik sebesar ini? Saya ngelihat, kita lihat ya. Kita lihat di Kipiknya, dia market cap-nya cukup lumayan ya, 11 triliun. Jadi sangat bagus buat teman-teman nanti memakai aplikasi ini. Kita bisa lihat karena adanya isu di mana adanya terkait saham dari Haritanu ya yang akan melakukan proyek Disneyland ya. Jadi kemungkinan besar saham ini akan ada kenaikan. Makanya hari ini dia naik di 34,31%. Tidak ada lot untuk melakukan pembelian lagi ya untuk Kipik ini. Baik, kita balik lagi. Saya akan memberikan rekomendasi. Yang pertama ada BBTN. BBTN hari ini naik 7,23% dan hari ini terjadi ya pertemuan antara MA5 dan MA20 dan tren MACD-nya mengalami kenaikan. Saya prediksi buat BBTN akan ada kenaikan. Saya memprediksi ada ya, masih ada ya. Kenapa saya memprediksi BBTN akan ada kenaikan? Kita bisa lihat BBTN isunya seperti apa di aplikasi ini. Di sisi kedua, BBTN hari ini naik ya. Kenapa? Padahal sebenarnya dia sideways ya di sesi pertama. Karena di sesi kedua ternyata BBTN ada ini ya, ada isu terkait labanya yang melesat sampai 665%. Jadi membuat perusahaan ini, saham ini naik ya, naik di sisi kedua. Jadi sangat berguna ya kalau menurut saya ya aplikasi ini bagi teman-teman untuk bisa melihat pergerakan saham. Baik lagi BBTN kita bisa lihat kemungkinan kecil ya, kalau saya ngelihatnya kecil bahwa besok BBTN turun, tapi kemungkinan turun untuk BBTN tidak akan lebih ya, saya ngelihatnya tidak akan lebih dari 4,06%. Ini masih saya rekomendasikan untuk minggu ini ya, untuk BBTN ini. Itu yang pertama. Yang kedua ada Agi. Untuk Agi
ada isu juga ya, nggak salah tuh isu permintaan gas medis ya. Kita bisa lihat di sini sebenarnya dari trennya dia udah ngelewatin batas support MA ininya ya, MA 20, dan MA 5-nya akan beranjak naik. Berdasarkan MACD juga akan ada kenaikan. Kita coba lihat dari isunya, nggak salah tuh Agi itu ya, isu kenaikan permintaan ini ya, permintaan gas ini ya, gas medis ya. Kita coba lihat dulu berdasarkan beritanya seperti apa. Untuk Agi ini cukup lambat ya. Balik lagi dulu ke sini. Nah, saya melihat bahwa kemungkinan besar buat Agi ini bertemu dengan MA 5, bertemu dengan MA 20. Kemungkinan besar ada untuk esok hari ya, saya melihatnya, karena 3 hari penurunan, kemungkinan dia akan mengalami kenaikan buat Agi ini. Oke, kita coba balik lagi ke sini. Kita bisa lihat ternyata adanya penjualan gas medis naik ya. Kita bisa lihat sebenarnya di awal dia sideways ya, tapi ketika di jam 9,45 dia naik gara-gara adanya isu kenaikan penjualan dari gas medis. Nah, ini yang saya bilang bahwa banyak faktor yang membuat saham itu naik. Jadi bagi teman-teman, saya merekomendasikan juga buat memakai aplikasi ini. Nanti saya akan share di kolom komentar untuk link downloadnya juga. Jadi bagi teman-teman bisa mempergunakannya dengan sebaik mungkin nanti. Karena banyak ya, ada market cap, ada ya banyak ya buat kita bisa analisa, ada profilnya, ada secara teknikalnya seperti apa, secara finansialnya seperti apa. Jadi saya melihat aplikasi ini bisa membantu teman-teman untuk bisa sambil belajar saham juga bisa ini ya, melihat info-info yang ada di sekitaran saham itu sendiri. Saya tidak mengharuskan membeli ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini dikembalikan kepada teman-teman, risiko ditanggung kepada teman-teman, keuntungan juga untuk teman-teman sendiri. Terakhir, bangun channel ini jangan lupa untuk di subscribe, like and share. Saya ucapkan terima kasih. Oh ya, kalau ada yang pengen dibahas boleh di kolom komentar juga nanti, ataupun saran juga boleh di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.